mohon izin untuk melakukan screening ataupun pengecekan status gizi Mbak. Nantinya setelah dilakukan pengecekan ini, nanti kita akan kembali lagi untuk melakukan sesi konseling atau bisa dibilang sesi saya memberikan masukan atau saran yang harus sudah lakukan ini. Untuk Mbak mana siapa ya? Usia berapa Mbak? Selanjutnya kita melakukan tidak bisa berdiri, jadi nanti kita melakukan pengukuran di lutut. Jadi Mbak bisa berdiri dan berat badan Mbak apakah masih sanggup? Mbak tegak nih ya. Pak kembali masih. Selanjutnya Mbak boleh dulu. Melakukan pengukuran diri. Sebutnya lagi. Kurang selama 3 bulan terakhir karena kehilangan nafsu makan, gangguan pencernaan, atau kesulitan mengunyah serta melengah. Mbah belakangan ini sering merasa kehilangan nafsu makan atau gangguan makan nggak selama 3 bulan? Nggak. Selanjutnya penurunan berat badan selama 3 bulan terakhir bagaimana Mbak? Apa setiap pengecekan kesehatan itu ada penurunan berat badan nggak? Kira-kira Mbak tahu nggak penurunan berat badannya itu sampai berapa bulan? Ya, kadang 40. Nah, kemudian kalau untuk kegiatan perpindahan tempat gimana ya Mbak? Apakah terbatas di tempat tidur atau kursi atau mampu bangun dari tempat tidur atau kursi tetapi tidak dapat berpergian ke rumah atau dapat berpergian ke luar rumah? Gimana ini? Mampu bangun dari tempat tidur atau tetapi tidak bisa berpergian keluar rumah lama? enggak. Berarti hanya mampu bangun dari tempat tidur sama gitu? Iya. Terus apakah Mbah menderita tekanan psikologis atau penyakit yang berat dalam 3 bulan terakhir? Enggak pernah. Nggak pernah. Untuk gangguan neuropsikologis itu apakah gangguan ingat daya ingat Mbah itu bagaimana nih? Apakah depresi berat atau kemenangan? Apakah kemenangan atau tidak ada gangguan psikologis? Jadi untuk daya ingat Mbah itu bagaimana nih? Apa masih daya ingatnya tuh kuat atau terkadang Mbah itu suka lupa sesuatu gitu jika ditanya? Ya kadang lupa. Ya, namanya orang tua ya. Dan saya mau menanyakan pola makan juga. Ya. Untuk kebiasaan makan kira-kira dalam sehari itu berapa kali makan Mbak? 3 kali. Kalau untuk sarapan kayak makanan pokok itu Mbak mengkonsumsi nasi atau singkong atau bubur gimana Mbak? Namun bubur ya, kan tugas di warung. Itu warung itu sayurnya kan. Tapi kan sayurnya kadang sayur lingkungan terus. Sayur
Itu untuk sayur tahu itu di sop atau ditumis atau bagaimana? Disantan. Oh, disantan. Iya, disantan. Oke. Untuk lauk hewaninya kayak ikan atau ayam atau yang lain itu bagaimana sih? Iya, Biasanya? kalau sayur sop ayam. Oh, sayur sop. Ayam. Hanya ayam aja atau Tempe goreng. Iya. Untuk hewannya hanya ayam atau biasanya diganti dengan apa? Iya. Tapi makan. Untuk lauk hewan ini biasanya berapa kali dalam sehari mbaknya konsumsinya? Apa hanya dalam sehari itu apa hanya pagi atau hanya siang atau hanya malam atau pagi siang malam Ini itu ada? siang malam. Ah, 3 kali. berarti 3 kali gila ya. Untuk sayuran itu bagaimana nih? Kayak sayuran hijau, oh, sayuran. Terus apa lagi? Sari. Sop mau. Ini biasanya dibuat sop atau ditumis atau Ini sop. di sop? Berapa kali sehari ya? 3 kali makan. Makan itu selalu ada sayur berarti. Iya. Untuk lauk nabati mungkin tempe tahu Dan atau tempe tahu goreng. Tempe goreng, tahu digoreng. itu berapa kali? 3 kali. Sama 3 kali Iya. juga. Untuk buah-buahan gimana mbak? Apel. Selain itu apa lagi mbak? Saya nggak pernah makan. Habis lambung, Oh, kalau makan itu lambungnya cuma panas. selain jeruk itu mbak kayak apel Apel, atau ya, mangga? pir. Oh, pir. Nah, apel, pir, Kalau seperti pisang atau buah yang lainnya pisang. ada yang lain lagi mbak? Enggak. Itu biasanya berapa kali sehari mbak? Atau 3 kali. oh 3 kali juga? Kan dibeli yang Iya. disuruh makan. Kalau cemilan mbak kadang suka cemil apa mbak? Cemilan itu, cemilannya kadang ada itu kulit-kulit atau susu, kadang yang Biasanya mendoan, telur goreng, ubi. Enggak tahu. itu berapa kali sehari mbak? 2 kali. 2 kali. Nggak berani banyak-banyak kan kulit-kulitan kolesterol ini. Selain gorengan apa lagi mbak? Kayak mungkin jajanan pasar atau gimana? Dan pasar seperti itu. Jajanan pasar Sama juga. longol ya gitu. Itu berapa kali sehari mbak biasanya? Berapa Apa kali? berapa kali seminggu atau berapa kali dalam sebulan? Ya 3 hari sekali. Oh, 3 hari sekali. Untuk minuman mbak gimana nih? Apa minum air putih atau minum teh misalnya atau minuman yang lain? Ya, kalau pagi itu teh sama terus siang mungkin sampai malam itu putih. Sekali teh, Oh, sekali dalam sekali pagi aja. Kalau minum air putih itu biasanya berapa gelas mbak? Dalam Kadang tuh nggak tentu, kadangnya 6 gelas, kadangnya 6 gelas ya nggak tentu. Gelas agung soalnya besar lah gelasnya itu. gelas yang teh itu mbak? Gelas satu. Selanjutnya mbah belakangan ini mengkonsumsi obat atau enggak mbak? Obat apa nih? Obat itu kok minum Selain itu mengkonsumsi apa lagi mbak? Selain obat sekali minum. sekali minum berapa mbak? Ya itu kan obatnya 3 macam. Biasanya sekali minum kayak enggak. Terus belakangan ini keluhan yang dirasakan mbak itu apa nih? Dia Merasa pegal. pegel, cimpe-cimpe itu enggak. Kayak ini cimpe-cimpe gini. Kebas. Ya. Gini enggak. Ini. Ada itu seperti semutan kan. Oh, kesemutan. Iya.
Selain itu apa ada lagi Mbak? Keluhan yang lain dirasakan Mbak selain pegal-pegal, Mbak sakit kesemutan apa ada lagi yang dirasakan? Hanya Bayo ini pegel-pegel. Iya. Kakinya kemung-kemung air. Sebelumnya Mbak punya riwayat sakit atau enggak? Ada enggak? Enggak ada. Untuk olahraga biasanya kalau Mbak ada olahraga enggak? Kayak senam peregangan kecil-kecil atau bagaimana Mbak? Enggak ada. Kalau aktivitas sehari-hari itu kayak gimana Mbak? Kayak kegiatan sehari-hari Mbak ngapain aja kalau terus sampai ngomong Gitu aja. ngomong cek-cek Iya. Dan kalau kerja berat-berat kerja nggak kuat. dia nggak salah. Yang pengen-pengen aja. Ini terakhir deh, saya tanya itu kualitas tidur Mbak. Oke. Pertanyaan pertama ya Mbak, apa Mbak merasa kesulitan saat Anda mulai tidur di malam hari? Ya apa tidak Mbak? Kadang suka mengalami susah tidur atau gimana Mbak? Ya, ya tidak. Tidak. Apakah Mbak merasa tidak puas dengan tidur Mbak di malam hari? Merasa Mbak kalau tidur di malam hari itu merasa puas atau enggak Mbak? Apa kayak semacam merasa nyenyak atau tidak? Ya, tapi kadangnya itu nak pipis. Oh, Nang pipis. saat Mbak bangun pagi itu badan Mbak gimana Mbak? Apa ada pegal-pegal atau gimana? Enggak Ya, biasa sih. yang kakinya itu. Pegal-pegal kalau Pegel. setiap pagi. Ya. Yang keempat, apakah Mbak sering mengantuk atau sering tertidur di siang hari? Kalau siang hari itu Mbak bawaannya suka mengantuk atau bagaimana? Enggak. Nggak pernah tidur. Emang nggak pernah kerja. Kemudian pertanyaan kelima, orang mengatakan kalau tidur Mbak itu ngorok, jadi kayak anak Mbak itu kadang bilang kalau Mbak itu tidurnya ngorok tidur atau dan karena Mbak sering tidak bisa menjelaskan bernafas saat tidur di malam. Jadi kalau saat malam hari Mbak tidur itu nafas Mbak itu kayak merasa nggak tegang, terus tiap tidur Mbak tuh nggak bebas. Itu ya apa Mbak? Ya, napas itu luas. Oh nafasnya lama, oke. Tidurnya juga. Nah, oke. Kemudian tujuh, sebelum tidur Mbak sering berpikiran tentang masalah-masalah yang Mbak alami? Enggak. Oke. Terus yang kedelapan, masalah-masalah yang Mbak alami membuat Mbak susah mulai tidur di malam hari. Iya kan Mbak? Enggak. Oke. Kemudian yang kesembilan, tidur Mbak terganggu oleh suara di sekitar lingkungan tempat tidur Mbak. Jadi kalau ada Mbak lagi tidur, kemudian ada orang ngobrol atau cucu Mbak nangis, itu Mbak sering merasa terganggu atau enggak? Enggak. Oke. Terus selanjutnya, Mbak kalau tidur suka mematikan lampu atau enggak? Oh, terang. Yang ke-11, Mbak sering merasa nyeri sehingga mengganggu tidur Mbak. Jadi kadang sini suka nyeri, jadi kadang Mbak tidurnya suka nggak nyaman atau bagaimana Mbak? Jadi gimana Mbak? Tidurnya itu nyaman aja. Nyaman-nyaman aja, berarti nggak merasa Ya. terganggu. Mbak memiliki darah tinggi nggak? Riwayat darah Mbak tinggi? Mbak memiliki riwayat nggak? Darah itu kadang tuh 140 gitu, 130, berarti 5 gitu. Terus Mbak sering minum kopi atau alkohol atau merokok selama 2-3 bulan? Nggak pernah. Iya. Apa Mbak nggak suka minum kopi atau gimana? Nggak pernah. Karena cukup teh gitu
pagi hari Iya, sekarang teh dulu malam hari ya itu teh sehari sekali aja. Ya pagi, ya, siang sore enggak air putih. selanjutnya Mbak menggunakan obat tidur. Mbak pernah kalau tidur harus menggunakan obat atau benar-benar tidur? Bilang sama Berarti nggak mengkonsumsi obat tidur. Kemudian Mbak merasa tidak puas dengan kehidupan sosial Mbak. Mbak pernah merasa Mbak itu di kehidupan sosial di lingkungan masyarakat itu saya merasa tidak puas atau Mbak merasa puas atau bagaimana? Kalau Mbak lagi bertemu dengan orang nih, terus Mbak ngobrol, Mbak saya merasa puas dengan obrolan dia kayak Mbak merasa nyaman, tegang atau bagaimana? nggak pernah. Berarti Mbak puas aja. Iya nggak pernah. Sama-sama saya tuh ya nggak pernah. Hanya Abang dari posyandu situ aja saja. nggak pernah di situ. Hanya posyandu berarti. Iya nggak pernah mau ke rumah sama orang. Iwak nggak kemana-mana. Kemudian Mbak sulit berkonsentrasi atau mendengar sesuatu. Jadi untuk ini apakah karena belakangan ini Mbak sering susah konsentrasi kok kayak kalau lagi ngobrol nih Mbak kadang suka ngelamun terus atau enggak Mbak susah kadang suka lupa ingatan atau gimana? Nggak pernah. Bisa. Berarti masih presiden. Iya. Yang terakhir gimana? Mbak merasa lemah atau gampang capek? Itu gimana Mbak? Gampang capek itu uang. Pegal-pegal. Pegel-pegel itu kan. Selain itu nggak ada. Nggak ada. Baik Mbak, ini udah selesai. Ya. Dan nanti kita akan bertemu lagi di mungkin di hari Sabtu atau di hari Minggu untuk melakukan sesi konseling. Di sesi konseling itu nanti saya akan memberikan edukasi seputar pola makan Mbak yang sudah saya dapat datanya. Kemudian nanti saya akan menyarankan Mbak harus bagaimana pola makannya, satu lainnya. Kita ketemu lagi nih Mbak. Ya, ketemu hari ini. Iya. Nanti ya Mbak. Sama-sama. Kalau saya ada salah kata mau dimaafkan. Iya. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Mbak? Sekarang sebelumnya itu kita sudah melakukan sekarang itu kita akan melakukan sesi konseling. Ya. Nah, sebelumnya saya akan memberitahu hasil indeks massa tubuh Mbak. Itu untuk indeks massa tubuh Mbak itu berada di normal ya Mbak. Ya. Jadi Mbak itu masih kategori aman. Kemudian akan tetapi untuk hasil kemarin itu di kolesterol Mbak tinggi ya Mbak, sekitar 200 benar? Kalau aku ya 200. Oke. Tapi Nah, juga di tensi itu 200. Tapi kan ya nanti masjid itu. karena kolesterol tinggi, jadi di sini saya akan sedikit memberikan edukasi mengenai cara diet rendah lemak dan dari kolesterol diet. Nah, di sini itu untuk diet rendah lemak itu atau kita bisa sebutnya itu dyslipidemia sehingga sama dengan kolesterol itu merupakan gangguan lemak dalam darah yang ditandai dengan peningkatan kadar kolesterol total. Kemudian dyslipidemia ini itu dapat mempengaruhi faktor resiko terjadinya penyakit jantung koroner. Jadi disarankan untuk melakukan diet. Nah, berapa sih kadar normalnya? Itu untuk kadar normal kolesterol itu di bawah dari 200 nih Mbak. Kalau untuk kadar kolesterol 200 hingga ke atas itu berada di pertengahan hingga tinggi. Jadi sarankan Mbak untuk melakukan diet. Nah, untuk tujuan diet tersebut di sini kita untuk menurunkan kadar kolesterol total, kemudian kolesterol LDL serta trigliserida dalam darah. Kemudian selanjutnya itu untuk meningkatkan kembali pola makan Mbak. Oke, selanjutnya ada pun cara mengaturnya Mbak disarankan untuk mengurangi konsumsi seperti minyak kedelai, minyak kacang tanah, ataupun minyak jagung, ataupun minyak goreng seperti kelapa sawit.
itu disarankan untuk diminimalisir, maksudnya untuk dibatasi. Kemudian penggunaan daging yang tidak berlemak. Maksud di sini itu daging yang Mbak disarankan untuk menghindari atau membatasi daging yang tinggi lemak seperti daging merah, daging bebek, daging domba, ataupun daging merah lainnya nih Mbak. Itu daging itu sih Mbak nggak pernah makan. oh Ya, gini. kan giginya Udah nggak kuat Mbak, banget. ini daging ayam, daging apa, daging merah nggak pernah. Kalau untuk daging-dagingan itu mungkin Mbak bisa mengolahnya dengan cara mengukus ataupun merebus terlebih dahulu sampai empuk. Nanti baru Mbak olah. Itu kalau misalnya Mbak pengen mengkonsumsi daging-dagingan itu disarankan paling banyak 50 gram ya Mbak setiap hari pada makan. Tapi saya menganjurkan Mbak itu untuk makanan ikan. Makan makanan ikan itu nggak apa-apa Mbak, karena itu tidak mengandung tinggi lemak. Kemudian membatasi penggunaan kuning telur, maksimum per hari itu hanya 2 butir telur Mbak, 2 kuning telur. Jadi kalau misalnya Mbak ingin konsumsi telur itu nggak apa-apa, Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Nggak nggak apa-apa. apa-apa. Tapi disarankan untuk membatasi Mbak, maksimum 2 kali per minggu maksudnya. Ya. Kemudian makanan banyak sayuran dan buah-buahan segar. Nah, Mbak disarankan untuk makan tinggi serat. Nah, untuk makanan yang tinggi serat ataupun sayuran-sayuran yang mengandung tinggi protein dan lain-lain itu ada di sayuran hijau seperti kangkung bisa Mbak, Kangkung, bayam, di sawi, ada, sawi, itu nggak apa. Kemudian untuk buah-buahan mungkin yang vitamin C nggak apa-apa, kayak jeruk nggak apa-apa, kemudian yang halus-halus itu nggak apa-apa, benar-benar nggak apa. Terus memasak dengan merebus, mengukus, mengungkep, menumis ataupun memanggang itu makanan yang dengan cara pengolahan tersebut itu disarankan gitu Mbak. Ya. Nah, kemudian di sini ada pengaturan makan nih Mbak. Untuk bahan makanan yang dianjurkan itu ada sumber karbohidrat. Sumber karbohidrat itu yang banyak mengandung energinya. Energi roti itu seperti beras merah, roti, makaroni, jagung, kentang, ubi tawas, dan sereal. Ataupun singkong nggak apa-apa Mbak. Kemudian protein hewani itu kayak ada ayam, kemudian ikan segar. Untuk ayam itu ayam tanpa kulit nih Mbak. Jadi cuman dagingnya tok. Terus susu rendah lemak. Kemudian protein nabati itu ada tempe, tahu, kacang-kacangan bisa seperti kacang hijau nggak apa-apa, kacang-kacang lain nggak apa-apa, oncom juga nggak apa-apa. Nah, kemudian makanan yang dianjurkan pagi itu semua jenis sayuran, itu semua jenis sayuran yang disebutkan tadi itu bisa Mbak. Kemudian semua jenis buah itu bisa Mbak. Terus untuk makanan yang dianjurkan selanjutnya lemak tak jenuh dalam jumlah sesuai kebutuhan nih. Lemak tak jenuh itu ada minyak yang berasal dari tumbuhan seperti minyak kelapa, minyak zaitun, minyak wijen, bunga matahari, minyak zaitun, dan margarin. Itu gak apa-apa asalkan dibatasi gitu. Kemudian makanan yang tidak berlemak dan menggunakan santan encer. Mbak disarankan untuk mengurangi makanan yang santan. Kayak seperti lodeh itu kalau bisa dihindari deh, dikurangi maksudnya. Misalnya dalam sehari itu Mbah 2 kali. Nah, dalam sehari itu Mbah 2 kali itu dikurangi misalnya 1 kali itu nggak apa. Atau enggak hanya 1 mangkok dalam 1 kali makan. Nah, terus pemasakan makanan yang ditumis lebih dianjurkan daripada digoreng. Jadi untuk makanan ditumis-tumis oseng-oseng itu nggak apa-apa. Dikukus ya nggak apa-apa. Kemudian bahan makanan yang dibatasi nih Mbak. Kayak kue-kuean, kayak jajanan pasar kue-kuean itu harus dibatasi deh. Kayak biskuit, terus makanan pastry yang roti-rotian atau gula. Kemudian dari tanpa lemak seperti udang, simputan ataupun telur itu dihindari. Nah, kemudian ada pun selanjutnya bahan makanan yang dibatasi juga nih Mbak. Itu tinggi lemak. Tinggi lemak itu seperti otak, limpa, ginjal, macam-macam jeroan gitu Mbak.
terus sosis, babat, usus, cumi, sarden, kaleng-kalengnya itu dihindari. Terus untuk buah-buahannya tuh buah-buahan kaleng juga kalau bisa dihindari. Kemudian selanjutnya tuh daging juga kayak sapi, babi, kambing itu dihindari, sama susu yang tinggi lemak itu dihindari ya. Terus kayak keju, mentega dihindari. Kemudian minuman kemasan itu kalau bisa dihindari atau dibatasi ya Mbak, sama minuman bersoda. Adapun hal-hal yang harus Mbak perhatikan selama melakukan ini, pertama, bila disertai dengan ini, diberikan pula diet rendah garam. Jadi kalau misalnya Mbah darah tinggi, tensi ataupun kesalahan itu kalau misalnya tensi Mbah tinggi, dalam udah termasuk kategori hipertensi darah tinggi, itu nanti disarankan untuk diet rendah garam. Terus kemudian hati-hati dengan minuman atau suplemen berada tinggi. Kayak lebih baik kalau Mbak mau mengkonsumsi suplemen ataupun obat-obatan yang harus menggunakan resep dokter ataupun yang Mbak kurang tahu ini untuk apa obatnya, itu Mbak bisa konsultasi dulu ke dokter. Kemudian untuk membuat variasi menu menggunakan bahan makanan tertukar. Nah, bahan makanan tertukar ini contohnya misalnya Mbah kalau semisal bosan makan nasi, Mbah bisa beralih ke kentang, bisa beralih ke gandum, ataupun bisa beralih ke singkong. Itu makanan yang tinggi. Terus kemudian untuk sayuran, misalnya Mbah pengolahan sayurannya kayak cuma numis setiap hari ini, nah itu Mbah bisa variasi. Misalnya sayur bayam, biasanya di sayur bening sama jagung, itu Mbah bisa mengganti sayur bayam misalnya sekarang setiap hari, Mbah bisa mengganti tumis kangkung ataupun seladanya itu bisa diolah kayak sop-sopan gitu. Yes. Kalau misalnya saya bosan bisa beralih ke yang lain. Oke, Mbak. Kemudian Mbak disarankan untuk melakukan aktivitas walaupun sekecil apapun. Misalnya Mbak kan kemarin itu sudah sering aktivitasnya kayak masih nyapu ya, masih cuci piring, masih ngomongin cucu, itu nggak apa-apa, itu kalau bisa dilakukan. Kalau enggak, semisalnya di posyandu ada acara senam lansia, Mbak itu nggak apa-apa ikut senam lansia Mbak. Kemudian di sini Mbak, di sini ada contoh menu sehari. Nah, untuk pagi itu Mbak bisa nasi, kemudian ada pepes ikan, usang tempe atau kacang panjang, kemudian selingan, Mbak harus ada selingan deh. Kalau bisa harus ada selingan. Selingan itu bisa di jam 10, jadi jeda 2 jam setelah makan besar itu nggak apa-apa. Kayak bola-bola ubimu itu nggak apa-apa. Kemudian siangnya itu ada nasi. Semisal Mbak mau ganti nih, saya bisa nasi, bisa nasi putih, Mbak bisa nasi merah, atau Mbak bisa makan kentang, pakai kentang, terus ayam itu bisa di ayam panggang ataupun di sop ayam gitu nggak apa-apa. Terus ada tahu bacem, sayur asem, sama buahnya kalau misalnya Mbak nggak kuat untuk makan apel, itu Mbah bisa ganti sama mangga nggak apa-apa, pepaya nggak apa-apa. Untuk selingan itu puding buah yang enak. Kemudian selanjutnya itu nasi di sini bisa beras merah dia Mbak, nasi merah nggak apa-apa. Itu ikannya ikan bumbu kuning, pakai tahu, pecah sayuran, buah jeruk nggak apa-apa. Sama selingan malam itu susu, semisal Mbah pengen minum susu rendah lemak itu nggak apa-apa. Susu apa ada yang ingin ditanyakan Mbak seputar seputar kolesterol yang dirasakan, seputar permasalahan yang Mbah rasakan? Ini contoh menu ini bisa Mbah gunakan dalam sehari. Tapi kalau misalnya Mbah bosan
dalam sehari itu pengen bervariasi. Dalam sehari ada 3 kali makan. Nah, 3 kali makan ini bisa ubah lagi gitu untuk hari berikutnya. Jadi ini bukan patokan untuk Mbak harus setiap hari mengkonsumsi ini. Ini hanya contohnya saja dalam sehari. Oke, mungkin itu ya Mbak. Mungkin cukup sekian. Nah, ini saya kasih ya Mbak tidaknya. Ini namanya Mbak Mbak. Nanti kalau misal ada Mbak sedikit ada yang lupa, itu bisa dibaca kembali. Karena ada di juga nggak ada penonton. Mungkin saya cukupkan sekian. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf sebisa-bisanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.